Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 6 Desember 2021. Oke, sebelumnya ini nggak ada requestan ya. Kita dari staff juga lupa untuk open request. Saya kebetulan lagi ada urusan bisnis di luar Pulau Jawa. Jadi ya morning briefingnya nggak usah lama-lama lah ya. Kita akan bahas outlook market. Dan mungkin saya akan coba kasih pantauan-pantauan lah ya. Pantauan-pantauan yang sekiranya mungkin teman-teman bisa catat gitu ya. Dan siapa tahu bisa profit. Nah, kalau Anda nggak juga kemarin yang request gitu ya, kayak GZCO, kita juga profit gitu ya, karena saya langsung rekom di VVIP. Nah, jadi kalau teman-teman banyak nonton morning briefing, tentunya benefitnya pun juga banyak. Oke, nah sebelum itu buat teman-teman yang belum join, kita punya grup Telegram, silakan. Ya, ini grup resmi kita, t.me/silenttraderacademy. Jangan sampai salah. Gitu ya, dan sudah diingatkan ketika join segala transaksi hanya melalui staff Silent, ya, Richiren FTA, atau ke saya, Om Silent. Gitu ya, lalu buat yang mau join VVIP silakan. Nah, untuk hari Jumat kemarin marketnya nggak jelas, tapi kita alhamdulillah ada profit GZCO dan juga ada BBYB. Nah, nanti untuk morning briefing hari Selasa saya screenshot deh ya planningnya, karena saya belum sempat screenshot. Oke, jadi alhamdulillah BBYB kita serok bawah, udah profit 3%, 4%, GZCO nggak usah dihitung ya, profitnya itu luber banget gitu ya, sekitar 18%, highestnya 18%. Oke, lalu belum ada yang kena batas stop loss. Ya, jadi buat yang mau join ke VVIP silakan. Lalu untuk win rate kita di bulan, ada yang nanya ya, di bulan November itu sekitar 75%. Ya, nanti di next morning briefing saya lampirkan. Oke, lalu nextnya ialah kita akan lanjut aja ke pembahasan market. Lalu akan saya coba bahas IPO, karena banyak banget nih yang nanya-nanya juga tentang IPO. Ya, karena besok hari Senin yang IPO cukup banyak. Nah, lalu untuk market kita cek dulu foreign flow-nya ya. Kita cek dulu untuk foreign flow market. Wow, besar ya. Foreign flow market itu ada dari ASI. Ini kayaknya error ya. Kayak Mira ini lagi error gak sih? BRI turun jauh ya. Coba saya. Nah, ini kayaknya Mira agak sedikit error ya, teman-teman ya. Kayak Mira agak sedikit error. Saya coba minta bantuan dari bot STA. Ya, kita ada sinyal bot gitu ya. Lalu kita juga ada charting. Nah, di sini kita pakai FF IHSG. Ya, nah untuk foreign flow-nya kemarin terjadi outflow, dan kalau kita lihat penurunan market ini disertai oleh outflow. Outflow ini diwakili garis ini. Ya, terlihat ya, tracknya menurun dan still continue. Atau kalau kita lihat dari foreign flow bar chartnya ini juga menurun. Ya, tandanya bahwa memang terjadi indikasi yang kurang bagus untuk market. Ya, karena foreign flow-nya masih buang gitu ya. Isu Omicron gitu ya, tetangga kita kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, juga sudah mulai kena dalam tanda kutip kasus pertama dari Omicron, karena pasti cepet. Ya, ini virus ini menyebar sih terlalu cepat, dan kalau amit-amit sampai terdeteksi, ini responnya pasti panic selling. Udah saya bisa pastikan panic selling, cuman yang kita nggak bisa pastikan panic sellingnya seberapa dalam. Apakah dalam banget atau ternyata yang nggak dalam-dalam banget. Nah, ini yang kita nggak bisa pastikan. Cuman ini satu concern yang menurut saya harus jadi pertimbangan kita ya, selama kita akan melihat market beberapa waktu ke depan gitu ya. Overall juga market kemarin nggak mampu naik ya, cuman kepentok di 6.600, abis itu udah gitu ya, selamat jalan, kempes lagi. Tandanya dia belum mampu buat high baru ya, tandanya dia belum mampu buat high baru. Dia buat low yang lebih rendah, dia buat high-nya tapi tidak lebih tinggi dari high sebelumnya. Dia buat, ini bisa dibilang buat low baru ya. Ini bisa dibilang dia buat low baru di sini ya, di 6583. Ya, ini chartnya juga error gak sih? 6484. Di sini
6484 Nah, jadi kalau kita bisa bilang dia buat low baru juga. Ya, habis itu dia buat high, tapi high-nya juga nggak lebih tinggi dari high kemarin. Ini adalah ciri lower low, lower high. Tanda dari suatu chart atau suatu indeks atau suatu saham dan anything gitu ya yang ada chartnya ini mulai tren jangka pendeknya turun. Ya, lower low, lower high. Nah, kalau ini terus terjadi, maka price action yang sangat krusial itu masih di 6480.010. Kenapa? Karena kalau sampai angka ini dijebol, ya saya jujur aja ini bisa panic selling pasti. Ya. Dan entah kenapa ya, amit-amit terjadi, tapi teori konspirasi bagi saya, kasus Omicron yang amit-amit mungkin akan terdeteksi pertama kali di Indonesia, beritanya keluar, itu yang bisa membuat market kita breakdown. Tapi kalau itu tidak terjadi, saya rasa market kita ketahan untuk nggak jebol. Karena udah 3 kali ya. 1, 2, 3 kali market kita coba bertahan, itu selalu membang. Tandanya kan memang di area ini dijaga. Ya, market juga asingnya nggak outflow terus-terusan. Ya, mereka masih ada masuk gitu ya, masih TP, nanti masuk lagi, jual, nanti masuk lagi. Jadi foreign float mulai menurun, tapi itu wajar karena udah sebulan 2 bulan mereka akum. Nah, cuman ketika dia nyampe di bawah, saham-saham yang blue chip itu diakum lagi. Tandanya memang asingnya pun lagi tektok di range ini. Nah, mereka juga wait and see kalau sampai terjadi something dan ini breakdown, ini outlooknya udah jelas ke bawah. Ya, ini outlooknya udah akan sangat jelas untuk market ke bawah. Itu ya. Dan ini yang akan jadi concern kita, tradingnya tetap dikontrol aja. Saya sih no comment window dressing terjadi atau enggak. Yang penting kita tetap lihat price action di setiap saham. Ya, ini masih sangat tricky banget. Ya, kita harus hati-hati lah. Ya, kita masih harus wait and see. Apalagi kan kebakaran gedung kemarin juga beberapa sekuritas masih belum beroperasi dengan normal. Ya, makanya masih benar-benar wait and see sekali. Gitu ya. Lalu nextnya kita akan coba bahas IPO dulu sebelum saya akan coba membahas watchlist dari saya. Ya, yang pertama ialah besok yang listing di tanggal 6 itu ada Cimori, CMRY, WMPP, Widodo Makmur Perkasa, WGSH, dan TICE. Nah, saya jujur-jujuran saya cuman ikut di sini. Sama RMKI ya, RMKI tapi tanggal 7 hari Selasa. Ya, saya cuma ikut di TICE dan WGSH. Nah, kenapa? Karena kalau di VVIP salah satu benefitnya kalau teman-teman cek itu ialah ya rekomendasi sama IPO. Jadi IPO oke banyak, tapi kita nggak semua lirik. Dan itu dikawal banget. Kita ada channel pribadi namanya channel Pipo Project IPO. Itu kita kawal, saya harus suruh TP, saya harus suruh buang sebagian dan sebagainya. Jadi ya win rate IPO kita rekomnya masih 100%. Gitu ya. Nah, yang listing adalah TICE dan WGSH. Allotmentnya oke. Ya, saya teman-teman mungkin dapat di range 10% ke bawah. Saya pun yang 1M juga dapat 5%, artinya cukup netral. TICE underwriternya si XA udah nggak bisa diraguin ya, kapabilitas XA sebagai underwriter. Meskipun sahamnya kadang aneh-aneh, tapi listingnya tuh mulus. Ya, listingnya mulus, bandara sukses distribusi dan sebagainya. Ya, apalagi penjaminnya ada satu lagi si HD. Ya, KGI Sekuritas ini juga track recordnya beberapa waktu terakhir juga bagus. Nah, kita ada Excel-nya. Nah, jadi ada backup data, kita bisa review IPO kemarin itu underwriternya ini bagus atau enggak. Jadi memang mempertimbangkan ada tekniknya juga, IPO juga nggak sembarangan. Lalu untuk WGSH, saya nggak tahu ini akselerasi atau enggak, tapi underwriternya juga ya jadi perhatian ya. Si AHA ini apakah ngeprank atau enggak? Ya, Sinhan, karena jarang lah dia sesekali doang jadi underwriter. Ya, outlooknya feeling saya untuk TICE dan WGSH harusnya open masih lock. Minimal open menit 9 sih lock. Tapi kalau open udah nggak lock ya TP aja. Ya, atau hari pertama lock, sesi kedua mulai dibanting, lepas aja. Karena kan tanggal 6 broker summary kan juga nggak di broker summary juga udah selesai. Gitu ya. Jadi ya kita harus mulai adjustment lagi gaya trading kita. Nah, yang jadi masalah ini sebenarnya si WMPP. Cimori dapatnya cukup besar. Tapi seperti MTEL. Artinya apa? Artinya ya nggak ada yang sampai dapat 100%. Dapat 100% itu kalau lotnya kecil-kecil. Nah, feeling saya opening paling naik 5%, 10%.
ya kemungkinan terbagus. Kalau opening lock ARA udah buang aja, cuan luber. Ya tapi secara logika kalau hal itu probability-nya kecil terjadi 5-10% kayak MTEL kemarin langsung TP udah selamat. Ya karena tujuan kita IPO pastinya kan kita cuma mau ambil untung di first day. Makanya ya kita lepas di hari pertama. Lalu yang jadi concern kita selain si Cimory itu ialah si WMPP. Nah, si WMPP ini kemarin ada kasus sehingga IPO-nya diundur karena dokumen palsu dan sebagainya. Saya sih nggak ngikutin. Tapi saya udah bilang ke member saya jangan beli. Udah, ini saya nggak recommended. Meskipun tetap aja beberapa member saya ada yang nekat beli coba-coba dan hasilnya katanya semua dapat 100%. Saya nggak tahu ya teman-teman di sini dapat full 100% atau enggak. Entah itu yang modal 100 juta atau gimana pun. Nah, maka dari itu ya potensi terjadi panic selling. Nah, beda dengan Cimory yang saya mungkin optimis opening masih sedikit dikerek, tapi kalau WMPP outlook saya sih negatif. Ya bukan tebar fear karena saya belum buka-buka LK-nya. Kalau Mitratel sih ya oke, LK-nya kan jelas. WMPP saya nggak buka LK-nya. Lalu kalau kita lihat detail-detailnya juga terlalu banyak. SF ini oke sebagai underwriter ya, nggak jelek. Tapi ini terlalu banyak partisipannya. Nah ini yang takutnya akan panic selling nih. Jadi ya saran saya sih kalau dikasih kesempatan exit, saran saya sih exit aja sih. Anda kalau mau beli anaknya aja si WMUU. Kalau mau trading nanti atau mau invest seandainya, mendingan di anaknya aja. Ya jadi untuk WMPP teman-teman bisa concern gitu ya. Nah jadi kurang lebih itu aja sih. Kalau detailnya di morning briefing VVIP. Oke, nah lalu berikutnya saya akan coba sedikit bahas ini terkait broker saham ini sekaligus sebenarnya highlight dari kita punya morning briefing VVIP di mana bahwasannya sampai tanggal 6 dan seterusnya maka broker summary ini akan dihapus pada saat live market. Ya perlu dicatat bahwasanya Anda bisa baca banyak ya literaturnya gitu ya, link-link beritanya bahwasanya pada saat live market yang dihilangkan. Saya sih jujur masih nggak terlalu nangkep ini dihilangkannya gimana. Cuman mungkin kalau kita bisa berasumsi ini nggak ada, bayarnya nih hilang ya. AZ, AI ini nggak ada, tapi mungkin volumenya ada ya. Kalau ini masih ada nanti saya bahas ya, kita sebagai seorang super scalper atau seorang bandarmologi gimana harus kita lakukan. Nah mungkin ya kita asumsi ini aja hilang ya. Nah lalu kalau di sini nggak ada, atau kalau kita nanti buka running trade di menu Mirai, ya ini buyer sellernya nggak ada, kosong. Nah yaitu peraturan yang saya baca gitu ya. Nah lalu kalau kita bilang lagi, nah informasi mengenai broker saham baru akan terlihat setelah sesi perdagangan. Jadi kita tetap bisa akses untuk broker summary. Kalau di Mirai itu ada di menu Easy Broker 1994, ini kita masih bisa akses. Tapi setelah akhir. Jadi nggak ditutup total. Ya nggak usah khawatir. Nah itu poin-poin Anda harus tahu dulu biar nggak miskomunikasi atau misinformasi. Nah lalu berikutnya, ya setelah 6 bulan ke depan, setelah penutupan kode broker dan mungkin berjalan lancar, maka kode D dan kode F-nya pun akan dihilangkan. Nah mungkin tadi yang seperti saya bilang, ini hilang nih. Ya paling sisa D itu kan domestik. Ya F itu mewakili foreign. Nah Anda kalau nggak mau pusing lihat di BBRI itu campur-campur tuh ya. Harusnya ada F, ada D. Nah ini kan ya foreign ya. Foreign, domestik. Gitu ya. Nah jadi setelah mungkin 6 bulan selesai, ini kolom udah nggak ada berdua. Hapus. Jadi sisa volume. Ya hanya tersisa volumenya aja. Ya saya nggak tahu sih tujuan F dan D dihapus ini apa. Tapi kalau tujuan dari broker summary ya sebenarnya ada plus ada minus. Plusnya menurut saya banyak orang yang salah menggunakan bandarmologi jadinya nyangkut. Jangan salah ya, bandarmologi oh ini bandara masih akum, Anda hold juga sampai sekarang juga akan loss gitu ya. Contoh apa? Anda cek Bukalapak, Anda buka Bukalapak, Anda cek oh bandar masih banyak nih di harga 800, Anda hold sampai sekarang udah minus hampir 50%. Jadi sebenarnya jadi bumerang buat yang nggak bisa memanfaatkan bandarmologi. Mungkin
salah satu tujuan dari Bay seperti itu. Lalu tujuan kedua ya mungkin biar lebih transparan dan sesuai dari sesuai dari prinsip dasar ya, kita sebagai analis teknikal, analis trader ya kita pakainya teknikal gitu ya. Analis flow itu pakai volume, bukan pakai broker summary. Jadi beda. Ya, Anda kalau belajar di misalnya kayak RTA, CTA atau atau pelatihan-pelatihan trader yang diakui secara akademisi, itu nggak ada diajarin broker summary, oh ini bandar YP dan sebagainya, itu nggak ada. Jadi makanya di bursa luar pun di Amerika sana nggak ada. Ya, jadi harusnya kita bisa selangkah lebih maju. Itu positifnya. Nah, negatifnya menurut saya ialah kita yang udah terbiasa apa-apa ngecek broker summary akan jadi nggak kebiasa. Saya jujur, kita harus cek dulu besok. Ya, kita harus cek dulu besok tampilan ini kayak gimana. Saya pun nggak kebayang nih hari Senin nanti gimana tampilannya. Ya, jadi mungkin butuh adaptasi. Ya, minusnya kita akan butuh adaptasi, terutama scalper. Nah, kita bahas dari sisi scalper. Dari sisi scalper menurut saya pribadi sedikit banyak akan terpengaruh. Entah itu positif atau negatif. Nah, negatifnya tadi kita bisa beradaptasi, jadi harus butuh waktu beradaptasi. Negatif yang kedua, kadang saya pun trading, atau waktu saya juara HCS 5 kemarin, ya, saya pun banyak ngecek broker summary untuk Hara Hunter, untuk ARB Hunter, dan juga untuk scalper copet-copet lain. Saya banyak menggunakan broker summary. Tapi ketika broker summary itu udah dicabut, maka saya harus mulai membiasakan pakai teknik yang lain. Nah, mungkin itu aja, jadi pergantian strategi ya, terutama bagi teman-teman yang pure pakai broker saham. Kadang kita kan ngikut bandar YP beli, kita ikut gitu ya. Nah, besok udah nggak bisa tuh, kita nggak tahu YP-nya udah beli di harga berapa, tahu-taunya kita beli dia udah jualan. Nah, itu kelemahannya. Positifnya ialah membuat kita lebih disiplin dan lebih realistis. Karena ketika kita buka bandar blogi, oh YP-nya masih nyangkut, hold dulu deh. Akhirnya hold, makin turun. Padahal bandara bisa aja dia tuker, transfer ke sekuritas lain, dia jual pakai sekuritas lain. Nah, ini yang membuat bahwasanya broker summary bisa jadi bumerang. Tapi kalau udah nggak ada broker summary, udah gampang. Oh, dia jebol support, cut loss. Jebol batas 3% copet, cut loss. Jadi beres. Ya, jadi sebenarnya oke-oke aja. Cuman kita harus menyesuaikan strategi barunya. Begitu pula dengan swing, apalagi swing trader. Ya, dia patokannya nggak ada patokan bandar, dia patokan kaidah-kaidah suatu tren itu uptrend gimana, higher high, higher low. Dia mungkin pakai beberapa indikator tren, follower seperti moving average gitu ya. Tinggal di setting mau EMA, simple atau weighted dan sebagainya. Nah, itu bisa. Ya, jadi yang paling ngaruh sih sebenarnya yang main-main harian atau main-main scalper. Tapi kalau swing harusnya sih nggak ngaruh. Ya, support resist, Anda belajar support resist trend 3 itu udah cukup. Sama volume ya. Karena bedain bandarmologi dengan volume. Jadi kalau dalam pembelajaran ada analisa flow gitu ya. Flow itu dari mana? Dari volume sebenarnya. Cuman lebih bagus kita bisa kombinasi flow sama broker summary. Tapi kan nanti sore setelah after close selesai kita kan masih bisa ngecek. Jadi ya nggak usah takut sebenarnya. Cuma pada saat nyopet aja nih, buat yang nyopet nih agak penyesuaian aja. Gitu ya. Jadi itu pandangan saya, sisanya nanti cek besok deh ya tampilannya, saya juga nggak tahu. Lalu saya juga ada mau informasi juga, ini adalah perubahan peraturan ya, koreksi kalau ada peraturan yang lebih baru gitu ya. Jadi akan ada beberapa adjustment ya. Pertama ialah pada saat pra pembukaan, dimana kan kalau teman-teman belum tahu, kita itu udah bisa input orderan itu di 845 sampai 855. Terutama untuk emiten LQ45 ya. Ya, pembentukan kan untuk emiten LQ45. Kita bisa input order di sana. Makanya LQ45 itu spesial. Ya, kenapa Bukalapak tiba-tiba akselerasi masuk? Karena ya spesial LQ45. Banyak kelebihannya. Nah, dulu di sini jam 8.55 kita lihat market open gap up atau open gap down. Nah, nanti mulai besok itu di jam 08.59. Ya, maksimal itu sampai 0859 input order. Nanti munculnya di 0859
detik 01. Jadi 1 menit sebelum market buka kita baru ngelihat market itu gap down atau gap up. Tujuannya bagus gak Om? Menurut saya bagus. Kenapa? Biar menghindari panic selling. Dulu tahun lalu ini nggak ada. Jam 9 kita baru tahu gap up atau gap down. Kenapa? Karena dulu panic selling. Ya jadi kalau di jam 8.55 udah gap down 1%, kan di grup rame tuh, di forum-forum rame. Wah, panic selling. Akhirnya malah makin dalam. Tapi kalau selisih 1 menit ya kadang mungkin panic sellingnya nggak terlalu cepat menyebarnya. Itu tujuannya. Lalu nextnya untuk sesi-sesi belum berubah. Cuman setahu saya awal tahun ini mulai normal ya. Entah itu batas ARB atau jam perdagangan. Ya tapi sementara belum berubah. Ya untuk besok. Lalu untuk pasar reguler berikutnya, nah pra penutupan ini ada yang menarik ya, dengan ketentuan Jakarta Automatic Trading System atau kita kenal dengan bukan JAST ya, bukan saham tapi JATS, maka akan memberlakukan random closing. Jujur saya belum tahu definisi detailnya apa itu random closing. Nah nanti kita cek lah besok di hari Senin ini di jam 14.58 sampai 15.00 itu apa yang beda. Ya random closing. Lalu di jam 15.00 ya biasanya kan kita ngelihat harga kan masih bergerak tuh. Start dari jam 15, jam 3 sampai jam 15.05 kan harga masih bergerak. Ya menyesuaikan pembentukan harga final. Ya kan? Nah, tapi kalau di tanggal 6 dan seterusnya itu cuma sampai 15.01 sampai 15.0059. Jadi pembentukan harganya itu cuma di sana. Jadi cuma 1 menit. Saya nggak tahu tujuannya apa ya. Tapi saya rasa oke-oke aja. Ya, lalu nextnya pasca penutupan yang biasa dari kan start ya. Setelah pembentukan harga final terjadi dari 05 sampai 15.15. Nah, ini jadi lebih cepat. Jadi dari 15.01, harganya di offer. Ya, misalnya kita bisa beli. Ya kan, karena kalau opening atau closingnya harga di offer, kita bisa beli. Gitu ya. Jadi ada sedikit perubahan yang mungkin teman-teman harus ketahui biar nggak kaget ya. Tapi untuk random closing saya agak nggak bisa jelasin ya, nanti kita cek aja besok. Oke, itu terkait broker summary dan terkait beberapa peraturan lainnya ya. Jangan kaget lah nanti ARB balik ke 25%, Anda shock lagi ya. Lalu nextnya saya akan coba share beberapa pantauan saya pribadi. Sebenarnya saya belum terlalu banyak. Ya saya belum terlalu banyak pantauan karena kebetulan hari Jumat juga saya agak ada sempat keluar juga, jadi nggak terlalu pantau market. Tapi yang jelas BBYB juga rekom kita bisa dijadikan pantauan sih. Kenapa? Karena BBYBR-nya kan gurih banget ya kemarin ya buat yang serok. Bank-bank mini menurut saya masih bisa dijadikan alternatif. Kemarin BNB juga ngegas, cuman ya kempes aja tapi masih bisa dipantau. Healthcare masih bisa dipantau terutama dari sektor rumah sakit ya. Ini Prim kalau merah-merah mungkin bisa di spec buy. Atau ya mungkin kayak beberapa rumah sakit lainnya. Silo juga udah positioningnya di bottom. Atau kalau mau labnya Prodia yang sudah all time high. Atau leggingnya DGNS itu juga bisa. Jadi healthcare, farmasi, IRA ya, AGI, KF, INAF ini menurut saya masih bisa kita nest try. Atau masih bisa kita istilahnya masih bisa kita coba-coba. Ya istilahnya kita masih bisa coba-coba untuk entry gitu ya, karena kasus Omicron ini farmasi masih on banget menurut saya. Lalu nextnya kita akan coba review sektor. Sebenarnya saya masih ke situ ya. Saya sebenarnya masih ke ini TOS ARA di pom-pom ya. AHAB, GSMF, GZCO, Paner, Urban Jaya, MPMX, Food, OPMS, MJS, CSDN. Ya sebenarnya pantauan saya masih farmasi sih. Ya sisanya kayaknya masih belum terlalu banyak on karena kebetulan market kemarin juga masih cukup jelek. Nah, paling kalau Anda mau coba pantau lagi pantau ini nih. Yang Anda bisa pantau batubara ya. Kalau batubara ini Anda cek, ini kan batubara mulai merah nih. Nah, Anda bisa nest try bypass koreksi. Gitu ya, di emiten batubara kalau Anda mau ya. Kalau Anda mau dan yakin dengan batubara, pas merah-merah bisa dijadiin kesempatan. Kalau teman-teman mau. Tapi outlook saya masih di farmasi untuk saat ini. Ya meskipun kita kalau trading kita pencar-mencar. Kayak kita trading ada BBYB dan sebagainya. Cuman outlook saya untuk sektoral yang masih bisa diperhatikan itu farmasi. Ya healthcare secara luas gitu ya.
Jadi saya rasa cukup lah, nanti di mobile app saja ya, teman-teman bisa download nanti watchlistnya di sana. Saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.